lagi dalam Sang Sabda, teks dan konteks Injil Markus. Video terdahulu tentang penyembuhan seorang kusta di tempat pembuangannya di pinggir jalan. Sesudah disembuhkan, dia tinggal di kampung dan Yesus di luar kampung. Meski begitu, dari segala penjuru orang mencari Yesus yang ada di tempat kumuh di mana penderita kusta dibuang. Orang tidak bertemu dengan para imam di tempat-tempat istimewa, tapi dengan Yesus, karena mereka tahu di mana ada Yesus, di situ ada hidup. Kali ini kita berbicara secara sepintas tentang konflik yang dialami Yesus dengan orang-orang agama waktu itu. Mereka yang anggap diri baik dan benar. Menarik bila kita membaca Markus dari bab 2 ayat 1 sampai bab 3 ayat 6. Di bagian ini kita menemui konflik yang dialami Yesus. Sebab yang paling utama adalah sikap dan tindakan Yesus sesuai dengan kehendak Bapanya. Tapi menurut orang-orang agama, dalam tanda kutip, sikap dan tindakan Yesus itu provokatif dan menimbulkan skandal publik waktu itu karena melanggar norma-norma agama yang baku. Saya hanya berbicara secara garis besar, sedangkan lebih rinci dan tematis akan ditampilkan dalam video-video sesudah ini. Yang patut kita ketahui bahwa sejak awal karyanya, Yesus mengalami banyak tantangan dan konflik. Konflik pertama dengan orang-orang agama waktu itu, kaum Farisi dan ahli Taurat. Mereka mempersoalkan kuasa dan wewenang yang Yesus miliki untuk mengampuni dosa seorang lumpuh. Tapi dengan cara macam apa yang lebih baik dari mengampuni dosanya? Agama orang-orang di masa Yesus mengajarkan bahwa semua penyakit disebabkan oleh dosa yang dibuat. Bila tidak dibuat oleh pasien, diyakini dibuat oleh nenek moyang pasien. Kalau begitu, yang dibuat Yesus adalah tepat dengan menyelesaikan akar dari masalah. Di samping itu, dengan itu juga Yesus menyindir cara hidup beragama yang para pemimpinnya juga hadir waktu itu. Bagi Yesus, agama kelewat membebankan orang, khususnya kaum yang tak berdaya. Konflik kedua masih dengan orang-orang agama, kaum Farisi dan ahli Taurat. Yesus memanggil Lewi pemungut cukai yang dibenci oleh masyarakat dan agama ketika itu karena bekerja untuk penjajah Roma dengan memungut pajak dari penduduk. Bahkan Yesus sempat makan di rumah Lewi bersama banyak pemungut pajak yang lain dan orang-orang berdosa yang pemimpin agama kenal baik siapa itu mereka. Semua mereka ditolak oleh agama. Sikap Yesus sangat jelas bahwa kerajaan Allah justru bagi mereka yang menerima belas kasih Allah. Bukan karena jasa manusia, bukan juga karena taat kepada hukum dan kultus yang diatur agama, tetapi menerima belas kasih Allah
yang diberikan secara cuma-cuma. Jelas, belas kasih Allah punya konsekuensi dalam relasi dengan sesama sebagai saudara. Bagi Yesus, keselamatan bukan milik dari mereka yang anggap diri suci atau mereka yang menganggap diri benar dan taat agama, melainkan bagi semua. Yang seperti ini jelas tidak diterima oleh mereka yang sudah anggap diri saleh dan seluruh hidupnya direlakan bagi agama yang tak lain adalah institusi, kekuasaan, dan kultus. Bagi Yesus, agama adalah relasi manusiawi sebagai anak Allah. Konflik ketiga berhubungan dengan puasa orang-orang agama. Mempersoalkan juga mengapa para murid Yesus tidak puasa. Jawaban Yesus jelas. Kehadirannya di tengah para muridnya adalah alasan utama untuk bergembira. Akan tiba saatnya puasa punya makna. Yesus adalah kriteria utama dari semua peraturan yang dibuat agama, dalam hal ini puasa. Dengan kata lain, bukan hukum dan peraturan walaupun atas nama agama, melainkan Yesus yang membawa kegembiraan dan pembebasan. Itulah referensi utama dan satu-satunya. Konflik keempat tentang Sabat dan manusia. Yesus berpihak pada para muridnya yang memetik gandum pada hari Sabat. Perbuatan pada hari terlarang itu didesak oleh rasa lapar. Bagi orang-orang Yahudi, Sabat adalah hari Tuhan, kesempatan untuk berdoa dan membawa korban. Tidak diperkenankan pekerjaan atau perbuatan yang lain. Karena itu, lama-kelamaan peraturan dan larangan diperbanyak dan makin dipertegas untuk menjaga kesakralan hari Sabat. Tentu bersamaan dengan itu juga sanksi ada dalamnya. Begitu banyak larangan, bahkan mengunjung dan menyembuhkan orang sakit juga tak diperkenankan pada hari sakral itu. Di video lain kita akan berbicara secara rinci. Namun sebelum terlupa, bagi Yesus semuanya relatif kecuali manusia dan Allah Bapa. Lapar berhubungan dengan manusia. Kita bisa mengatakan semuanya relatif kecuali lapar dan Tuhan. Konflik kelima, sekali lagi dengan orang-orang agama dalam tanda kutip. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Menurut Markus, sejak awal karyanya, Yesus mendapat perlawanan dari orang-orang agama dan konflik dengan mereka yang terhindari. Yesus sudah dituduh bersalah karena melanggar yang paling sakral menurut agama Yahudi. Tapi bagi Yesus, yang sakral bagi agama tidak berarti sakral bagi Tuhan. Mengingat Yesus adalah putra terkasih, maka tugasnya adalah memenuhi kehendak Bapa. Salah satu caranya adalah mencintai setiap pribadi tanpa sekat-sekat primordial, misalnya agama. Hanya yang dikasihi dapat mengasihi. Kalau kita membandingkan konflik pertama dengan konflik kelima, dan yang kedua dengan yang keempat, maka kita temukan hal-hal yang sama.
Misalnya konflik pertama dan konflik 5 tentang orang yang lumpuh atau paralisis. Dan di kedua konflik itu sudah mulai terungkap niat ancaman mati kepada Yesus. Konflik yang kedua dan keempat tentang kebebasan Yesus berhadapan dengan ketentuan hukum tentang keharusan membersihkan diri sebelum makan. Dan konflik yang ketiga adalah tolok ukur utama untuk mengerti tentang sikap dan tindakan Yesus. Seperti Yesus mengatakan, "Jangan kamu kira aku datang untuk menambal kain yang lama dengan potongan yang baru. Aku datang untuk memberikan pakaian yang baru. Jangan menilai tindakan-tindakanku dengan ukuran dari masa lampau, karena sudah tidak pas dengan kebaruan dari kerajaan Allah." Demikian 5 konflik, 5 kontroversi berbicara tentang kriteria mana yang dipakai untuk menentukan boleh atau tidak boleh. Orang-orang Farisi dan pemimpin agama mengatakan hukum adalah satu-satunya kriteria yang menentukan yang boleh dan tidak boleh. Sedangkan menurut Yesus, yang Bapa katakan kepadaku adalah kebutuhan anak-anaknya, merupakan kriteria utama. Dan semua orang berada di atas hukum. Kerajaan Allah lebih utama dari segalanya. Dan yang membantu saya untuk mengertinya adalah Bapa yang ada dalam diri saya. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa lagi dalam Sang Sabda episode berikutnya.